Film dibuka di Budapest ketika agen IMF Trevor Hanaway berhasil merebut tas berisi kode peluncuran nuklir Rusia dari seorang kurir. Namun sebelum sempat kabur, ia disergap oleh Sabine Moreau, pembunuh bayaran asal Prancis. Dalam hitungan detik, Moreau menembaknya dan membawa lari tas berisi dokumen rahasia tersebut. Cerita kemudian berpindah ke penjara Rankow, Moskow, tempat Ethan Hunt dipenjara dengan identitas palsu sebagai tahanan Rusia bernama Sergei. Di luar, Benji Dan yang baru lulus sebagai agen lapangan dan Jen Carter menjalankan operasi pembebasan Ethan. Benji meretas sistem keamanan penjara, membuka pintu-pintu sel, dan memicu kerusuhan besar untuk mengacaukan para penjaga. Sementara itu, Jen menunggu di jalur bawah tanah sebagai titik ekstraksi. Namun Ethan bertindak di luar rencana. Alih-alih menuju jalur evakuasi, ia memberi kode pada kamera, memaksa Benji membuka sel Bogdan, informan yang ia tahu akan disiksa atau dibunuh jika ditinggalkan. Setelah ragu, Benji akhirnya mengikuti permintaan itu. Ethan mengeluarkan Bogdan dari sel. Dan di tengah kekacauan para tahanan yang mulai menyerbu penjaga, Jen membobol lantai penjara menggunakan perangkat canggih lalu menurunkan tali. Ethan dan Bogdan turun melewati lubang itu dan berlari bersama Jen melalui terowongan bawah tanah hingga berhasil keluar dari penjara. Mereka berkumpul di dalam van IMF yang dikemudikan Benji. Jen melakukan tes DNA untuk memastikan identitas Ethan sesuai prosedur. Benji yang kebingungan bertanya siapa Bogdan sebenarnya, dan Ethan menjelaskan bahwa Bogdan adalah informannya. Ia dibawa kabur karena jika dibiarkan, ia pasti dieksekusi. Saat tim pembersih IMF mendekat, Ethan menenangkan Bogdan dan menembaknya dengan bius sebelum memindahkannya ke kendaraan lain demi keselamatannya. Jen lalu mengungkap alasan Ethan dibebaskan. IMF kehilangan dokumen nuklir penting yang seharusnya diamankan Hanaway. Dalam kilas balik, terlihat bagaimana Hanaway mengejar kurir bernama Marek Stefanski di kereta Budapest. Setelah teridentifikasi, Hanaway melumpuhkan Stefanski menggunakan cincin berduri A113, senjata khas IMF, dan mengambil tas berisi dokumen nuklir tersebut. Tapi misi itu tidak sesederhana yang mereka kira. Musuh bersenjata juga memburu dokumen itu. Dan ketika peringatan tentang identitas pembunuh tiba di ponselnya, semuanya sudah terlambat. Sabine Moreau muncul menembak Hanaway dan ia tewas di pelukan Jen. Sesuatu yang membuat Jen merasa sangat bersalah karena dialah yang menugaskan Hanaway ke lapangan. Jen menunjukkan foto Moreau dan Ethan langsung mengenalinya sebagai pembunuh bayaran yang bekerja untuk berlian. Ethan kemudian menjelaskan bahwa dokumen yang dicuri Moreau adalah kode peluncuran nuklir Rusia, yang kemungkinan besar kini tengah diburu oleh ekstremis berbahaya dengan sandi kobal. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah telepon umum khusus IMF. Ethan turun untuk menerima briefing langsung dari markas, sementara Benji dan Jen menunggu di dalam van. Ketika wajah Ethan terverifikasi, sebuah pesan misi muncul. IMF mengungkap bahwa kobal dulunya merupakan intelijen Rusia tingkat tinggi. Dan satu-satunya cara mengungkap identitasnya adalah dengan menyusup ke Kremlin dan mengambil file aslinya sebelum dihancurkan. Misi tersebut bersifat wajib. Ethan diminta menyamar sebagai Jenderal Anatoly Fedorov dan menembus tingkat keamanan tertinggi ruang arsip Kremlin. Intel menyatakan bahwa kobal sedang bergerak, menyisakan waktu kurang dari 5 jam bagi Ethan dan timnya. IMF juga sudah menyiapkan 2 anggota tim untuknya, agen Benji dan agen Jen. Briefing ditutup dengan peringatan klasik. Jika mereka tertangkap, pemerintah akan menyangkal keberadaan mereka. Ethan menghancurkan bilik telepon itu agar tidak bisa dilacak, lalu kembali ke van.
Ia memberitahu Benji dan Jen bahwa target berikutnya adalah Kremlin. Meski terkejut, Benji menerima keputusan tersebut. Singkat cerita, Ethan dan Benji menyamar sebagai tentara Rusia dan masuk ke Kremlin. Ethan menyamar sebagai Jenderal Fedorov, Benji sebagai ajudannya. Saat melewati pemeriksaan, sistem hampir tidak mengenali identitas Ethan. Namun Benji dengan cepat membajak terminal sehingga mereka berhasil lolos. Di luar gedung, Jane Carter meluncurkan sebuah balon kamera ke udara, lalu menjatuhkan alat pemancar kecil di atas cerobong Kremlin untuk memperkuat sinyal komunikasi tim. Setelah memasuki area di Kremlin, Ethan dan Benji menjalankan taktik canggih. Mereka menggunakan layar holografik yang memproyeksikan ilusi lorong kosong untuk mengelabui penjaga. Dengan teknologi ini, para penjaga melihat lorong seolah-olah tidak ada aktivitas apapun. Padahal Ethan dan Benji sedang berdiri tepat di depan mereka, tersembunyi di balik visual palsu itu. Ethan pun masuk ke ruang arsip Kremlin untuk mencari data yang dapat mengidentifikasi orang misterius bernama Kobal. Namun ketika membuka lacinya, film itu kosong, seseorang sudah lebih dulu mengambilnya. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, tiba-tiba saluran komunikasi IMF diretas pihak ketiga. Suara asing itu mengirim pesan palsu kepada pasukan Kremlin, seolah-olah Ethanlah yang merencanakan ledakan. Seluruh pasukan elit Kremlin langsung bergerak ke lokasi Ethan. Ethan membatalkan misi dan memerintahkan Benji untuk menunggunya di titik koordinat pertemuan. Dalam perjalanan keluar, Ethan berpapasan dengan seorang pria yang keluar dari lorong sambil membawa tas kerja besar. Gerak-geriknya mencurigakan. Ethan tak punya kesempatan untuk memeriksa lebih jauh. Ethan segera keluar dari Kremlin lalu melepas penyamarannya. Tapi ia kembali melihat pria mencurigakan tadi berjalan cepat membawa tas yang sama. Ethan hendak mengejarnya, tetapi tiba-tiba terjadi getaran hebat. Ia menoleh, dan hanya dalam hitungan detik, Kremlin meledak dengan dahsyat. Ethan berlari menyelamatkan dirinya, gelombang ledakan menghantamnya dan membuatnya terpental hingga akhirnya pingsan. Ethan terbangun dengan tangan diborgol di sebuah rumah sakit Rusia. Televisi di ruang perawatan menyiarkan berita yang menuding ledakan disebabkan kebocoran gas. Tapi penyelidik Rusia, agen Sidorov, justru menuduh Ethan sebagai dalang sebenarnya. Bagi Sidorov, bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa Ethanlah yang merencanakan serangan tersebut. Team leader. Standing by to detonate. I'm the man assigned. The worst part. Ethan kemudian dipindahkan ke ruang pemeriksaan ruang 12. Saat Sidorov lengah, Ethan nekat kabur. Ia keluar melalui jendela dan berdiri di tepi gedung rumah sakit yang cukup tinggi. Dari dalam ruangan, Sidorov menyadari bahwa Ethan menghilang dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyisir seluruh area. Ketika Sidorov mendekati jendela, ia melihat Ethan sudah berdiri di tepian bangunan. Seemed like one. Minute ago. Not a good idea. Pada saat yang tepat, sebuah van melaju tepat di bawah gedung. Tanpa ragu, Ethan melompat meluncur di belakang van yang bergerak, lalu terguling dan jatuh dengan keras ke jalan. Meski tubuhnya terpental, Ethan memaksakan diri untuk bangkit dan berlari menjauh sebelum agen-agen Rusia berhasil menguasai sekelilingnya. Setelah cukup jauh dari rumah sakit Rusia, Ethan menggunakan kode rahasia IMF untuk menghubungi jaringan penyelamatan darurat, prosedur yang hanya diketahui agen aktif. Dari komunikasi itu, Ethan diarahkan menuju titik pertemuan Alpha 113, lokasi aman yang disiapkan untuk kondisi paling kritis. Di tempat lain, Leonid Lysenko, seorang ahli sandi yang merancang ulang sistem keamanan nuklir Rusia setelah Perang Dingin, menyaksikan berita ledakan Kremlin di televisi. Menyadari bahwa ledakan itu bukan kecelakaan, ia panik dan meminta istrinya Anna untuk segera berkemas dan meninggalkan kota malam itu bersama putra mereka. Namun sebelum mereka sempat keluar, Henrik dan tangan kanannya Marius Winston sudah berada di dalam apartemen. Winston menahan Anna sebagai ancaman, sementara Henrik menghadapi Lysenko secara langsung. Tanpa memberi pilihan, Henrik memaksa Lysenko ikut dengannya, mengatakan bahwa ada tugas penting yang harus ia selesaikan.
Lysander pun dibawa pergi, meninggalkan keluarganya, resmi menjadi bagian dari rencana nuklir Hendrix. Adegan kembali pada Ethan. Setelah ia berada di titik pertemuan, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Di dalamnya adalah sekretaris IMF dan analis bernama William Brand. Ethan masuk ke mobil dan sekretaris IMF segera menjelaskan situasi genting yang sebenarnya. Ia mengungkap bahwa dirinya berada di Rusia untuk menerima medali persahabatan dari Perdana Menteri. Tapi setelah ledakan Kremlin, ia harus segera kembali ke Washington untuk menyerahkan pengunduran dirinya. Karena hubungan Rusia-Amerika kini berada di ambang perang. Ethan meminjam pulpen Brand untuk menggambar sketsa pria yang ia lihat di Kremlin. Dari sketsa dan penjelasan Ethan, Brand segera mengenali sosok itu sebagai Kurt Hendricks alias Kobal, mantan profesor fisika dengan IQ 190, ahli nuklir, serta mantan pasukan khusus Swedia. Seorang ekstremis yang percaya bahwa perang nuklir global adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ethan yakin pria itulah yang telah mencuri perangkat peluncur nuklir dari Kremlin dan memanfaatkan ledakan tersebut untuk menghapus jejaknya. Tetapi situasi politik sudah terlalu kacau. Bagi Rusia, Amerika adalah dalang pengeboman. Bagi Amerika, IMF dianggap gagal dan menjadi beban diplomatik. Kemudian datang kabar paling buruk. Presiden Amerika telah mengaktifkan protokol hantu. Artinya, IMF dibubarkan sepenuhnya. Tidak ada perlindungan, tidak ada dukungan. Jika ada agen tertangkap, mereka akan dianggap sebagai teroris internasional. Secara resmi, sekretaris IMF menerima perintah untuk membawa Ethan kembali ke Washington, diadili dan dihukum mati bersama seluruh tim atas tuduhan keterlibatan dalam ledakan Kremlin. Namun secara tidak resmi, dengan suara yang hanya bisa didengar Ethan dan Brand, ia memberi satu-satunya jalan keluar. Ia mengizinkan Ethan melarikan diri, serang dirinya dan Brand, curi semua perlengkapan IMF yang tersimpan di lokasi persembunyian, lalu lenyap untuk menghentikan Hendricks. Semua dilakukan tanpa catatan dan tanpa dukungan negara manapun. Sebelum mereka sempat membantu Ethan keluar dari situasi itu, bahaya datang lebih cepat. Mobil mereka diserang pasukan Rusia. Peluru menembus kaca. Dalam sekejap, sekretaris IMF tertembak mati bersama sopirnya. Mobil kehilangan kendali, menabrak pembatas, lalu terjun langsung ke sungai Moskow. Udara menghantam masuk dengan keras, menenggelamkan seluruh isi kendaraan. Di dalam tekanan udara dan tembakan dari tepian sungai, Ethan menggunakan trik kejam tapi jenius. Ia menempelkan flare ke tangan mayat sekretaris untuk mengalihkan tembakan pasukan Rusia. Saat musuh menembak ke arah cahaya, Ethan dan Brand berenang ke arah gelap dan meloloskan diri. Tanpa membuang waktu, mereka menuju stasiun kereta barang sesuai koordinat cadangan IMF. Tugas pertama mereka mencari gerbong hijau bernomor 47, satu-satunya rumah aman IMF yang masih tersisa. Setelah menelusuri jalur kereta, Brand menemukan gerbong tersebut. Di dalamnya terdapat monitor akses IMF. Ethan memasukkan kode identifikasi, namun sistem meminta verifikasi lanjutan. Pemindaian retina. Ethan mendekatkan wajahnya. Cahaya laser menyelipkan matanya, dan beberapa detik kemudian sistem berbunyi. Agen mengonfirmasi. Pintu terbuka dan mereka berdua melompat masuk. Benji langsung terkejut melihat Ethan masih hidup. Sementara Jane menatap keduanya dengan penuh pertanyaan. Ethan memperkenalkan Brand sebagai William Brand, analis lapangan IMF, meskipun Jane terlihat sedikit ragu dengan gelarnya. Di sini Ethan memutar video propaganda milik Kurt Hendricks, mantan ilmuwan jenius ekstremis dan dalang pengeboman Kremlin. Hendrik percaya kehancuran global adalah bagian alami evolusi dan ingin memicu perang nuklir. Ethan menghentikan video dan menjelaskan bahwa pria tadi adalah Kurt Hendricks alias Kobal, dalang pengeboman Kremlin. Ethan juga melihat Hendricks keluar dari gedung itu sambil membawa sebuah perangkat yang hampir pasti merupakan komponen sistem peluncur nuklir. 2 hari sebelumnya, Moreo membunuh agen IMF di Budapest dan mencuri kode peluncuran nuklir Rusia. Intel melacak pergerakannya, dan 36 jam ke depan, Moreo akan berada di Burj Hotel Dubai untuk menjual kode itu kepada Wisdom, tangan kanan Hendrik yang juga sudah menuju tempat yang sama. Ethan menegaskan bahwa Hendricks membutuhkan kode tersebut agar perangkat peluncur yang ia curi bisa berfungsi. Jika transaksi itu terjadi, Hendricks akan memiliki segala yang ia butuhkan untuk memulai perang nuklir. Namun ada satu masalah besar. IMF telah mengumumkan kalau presiden telah mengaktifkan protokol hantu.
membuat seluruh operasi IMF tidak dapat diakui. Tidak ada satelit, tidak ada bantuan, tidak ada ekstraksi, hanya mereka berempat. Ethan memberi kesempatan untuk mundur. Benji, Jen, dan Brent terdiam. Tidak ada satupun kata yang bergerak. Mereka memilih tetap menjalankan misi meski itu berarti mati sebagai buronan internasional. Ethan lalu memaparkan rencana. Mereka harus mencegat transaksi antara Moreo dan Winston, merebut kode asli, menggantinya dengan kode palsu, lalu membiarkan Winston membawa kode palsu itu kepada Henrik sehingga tim bisa mengikuti jejaknya. Jen akan menyamar sebagai Moreo. Ethan menegaskan bahwa Moreo dan Winston tidak boleh disentuh, kecuali setelah Henrik melihatnya. Karena nyawa jutaan orang bergantung pada keberhasilan misi ini, tim menyatakan siap. Dengan perlengkapan seadanya mereka mulai bersiap menjalani operasi paling berbahaya dalam hidup mereka. Keesokan harinya, Ethan dan tim IMF sudah berada di Dubai. Di dalam mobil yang melaju di tengah gurun menuju Burj Khalifa, mereka menyusun strategi terakhir sebelum menjalankan salah satu operasi paling rumit dalam sejarah IMF. Misi mereka sederhana di atas kertas, tetapi mustahil dalam praktik. Membuat Sabine Moreo dan Marius Winston percaya bahwa mereka bertemu di kamar hotel yang sama. Padahal sebenarnya berada di dua ruangan berbeda. Brand yang masih baru di lapangan mencoba memahami rencana itu. Ethan menjelaskan, mereka akan mengubah tampilan digital nomor kamar melalui sistem hotel. Winston akan diarahkan ke kamar Moreo palsu tempat Jen menyamar. Sementara itu Moreo asli akan bertemu Winston palsu yang diperankan Benji menggunakan topeng wajah. Brand akhirnya memahami peran dirinya, bukan menjadi penyamar, tetapi pelayan hotel agar bisa bergerak bebas selama operasi. Sesampainya di Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, Ethan, Benji, dan Brand langsung memasuki kamar 119 yang mereka jadikan pusat kendali. Sementara Jen menuju ruang cuci untuk mengambil seragam yang akan ia gunakan dalam penyamarannya nanti. Waktu mereka sangat terbatas. Brand menghitung bahwa sekitar 30 menit lagi Moreo dan Winston akan tiba. Dua sosok kunci dalam transaksi kode nuklir. Namun saat Benji mencoba mengakses sistem keamanan hotel, ia menemukan masalah besar. Firewall Burj Khalifa terlalu kuat. Benji tidak bisa mengakses sistem keamanan kamera ataupun lift. Tanpa itu mereka tidak bisa mengubah nomor kamar. Inti rencana penyamaran. Satu-satunya cara untuk masuk ke sistem adalah mencapai ruang server lantai 130. Dan itu hanya bisa dilakukan dari luar gedung. Tak ada waktu, tak ada pilihan. Ethan sendiri harus memanjat Burj Khalifa dari luar. Ethan dan Benji membuka panel kaca kamar 119. Memperlihatkan dinding kaca raksasa yang menjulang lurus ke langit. Benji memberikan sarung tangan perekat elektromagnetik, perangkat prototip yang bahkan dia sendiri tidak yakin bekerja sempurna. Indikatornya biru menempel, merah mati. Dengan hanya alat itu, Ethan mulai memanjat kaca Burj Khalifa. Ia keluar dari jendela dan mulai naik ke permukaan kaca. Setiap gerakan membawa tubuhnya semakin tinggi, hanya bertumpu pada sarung tangan kecil yang menempel pada kaca tipis raksasa. Brand terus menghitung waktu kedatangan tamu. 24 minutes to doorknock. Di tengah pendakian, Ethan melihat gumpalan raksasa di kejauhan. Brand cepat mengenalinya sebagai badai pasir yang bergerak ke arah kota. Sebuah ancaman baru yang bisa memutus komunikasi kapan saja. Masalah semakin fatal ketika salah satu sarung tangan Ethan tiba-tiba rusak. Ia kini memanjat gedung tertinggi di dunia hanya dengan satu sarung tangan yang berfungsi. Ketika Jen kembali ke kamar 119 dan melihat situasinya, ia tak percaya Ethan masih memanjat gedung hanya dengan satu alat yang aktif. Meski begitu, Ethan terus maju. Ia akhirnya tiba di lantai server dan mulai memotong kaca. Namun saat hendak masuk, ia hampir terjatuh. Untungnya refleksnya cepat dan ia sempat mencengkram dinding kaca sebelum kehilangan kendali. Dengan sisa tenaga, Ethan akhirnya menarik tubuhnya ke atas dan berhasil masuk ke ruang server di lantai 130. Begitu berada di dalam, ia langsung bekerja cepat, memasang perangkat yang diberikan Benji dan menghubungkannya ke sistem utama gedung. Dalam hitungan detik, server Burj Khalifa berhasil mereka tembus. Dari kamar 119, Benji mengonfirmasi bahwa sistem sudah online.
Ia kini bisa mengendalikan seluruh kamera keamanan, lift, serta mengubah tampilan digital nomor kamar. Bagian penting dari rencana ilusi dua ruangan yang segera mereka jalankan. Jen dan Benji bergerak secepat mungkin mengubah nomor kamar sementara Brand mengawasi CCTV yang telah berhasil diretas. Saat mereka mengatur pengaturan kamar, Brand menemukan sesuatu yang membuat situasi semakin menegangkan. Moreo sudah tiba dan masuk lift lebih cepat dari jadwal. Benji segera menyuruh Jen kembali ke kamar penyamarannya untuk bersiap menjadi Moreo palsu. Masalah baru muncul ketika Ethan mencoba keluar dari ruang server, pintunya terkunci. Tak bisa dibuka dari dalam, sistem keamanan hotel menutup akses otomatis. Dan Benji tidak bisa membukanya dari jarak jauh. Brand menyadari bahwa waktu dihitung tinggal beberapa menit. Dan Ethan harus turun sekarang juga. Atau seluruh rencana hancur sebelum dimulai. Ethan tak punya pilihan lain selain mengambil jalan yang sama, kembali menuruni sisi luar gedung. Ethan mengikat tali pengaman di dalam ruang server lalu melemparkannya keluar gedung. Ethan berlari meluncur turun menggunakan tali improvisasi tersebut. Tapi talinya terlalu pendek, ia terhenti beberapa meter dari jendela kamar 119. Brand dan Jen melihatnya dalam penuh ketegangan. Tidak ada waktu untuk memikirkan solusi lain. Para tamu sudah hampir tiba dan badai pasir mulai mendekati gedung. Ethan hanya punya satu pilihan, melompat dari sisi gedung menuju jendela 119. Ia melompat hampir meleset. Untungnya Brand yang sudah bersiap di tepi jendela meraih kaki Ethan pada detik terakhir. Dengan bantuan Jen, Brand menarik tubuh Ethan masuk. Di dalam kamar 119, tim IMF mempersiapkan langkah terakhir sebelum transaksi dimulai. Jen memasang lensa khusus di mata kanan Brand. Lensa ini berfungsi menangkap gambar kode peluncuran yang nanti akan langsung dikirim ke printer mini yang ada di dalam koper. Sementara itu Benji menyiapkan pelacak isotop yang tertanam pada kertas kode asli, sehingga Ethan bisa mengikuti dokumen itu kemanapun dibawa. Saat semua persiapan berlangsung, Benji melihat sesuatu yang membuat situasi berubah drastis. Wisdom sudah tiba lebih cepat dari jadwal. Dan yang lebih buruk, dia datang bersama Leonid Lysenko, ahli sandi yang merancang ulang sistem nuklir Rusia. Kehadirannya berarti satu hal, kode peluncuran akan diperiksa langsung di tempat. Jika kode palsu yang mereka siapkan tidak sempurna, penyamaran mereka akan ketahuan saat itu juga. Ketegangan meningkat. Brand memperingatkan bahwa kode tiruan mereka tidak akan mampu lolos dari pemeriksaan di Lysenko. Jen memahami risikonya. Seluruh misi bisa runtuh dalam hitungan detik. Namun Ethan tetap tenang, misi harus tetap berjalan. Untuk menyelamatkan keadaan, Ethan mengusulkan langkah ekstrim. Berikan kode nuklir asli kepada Winston, lalu modifikasi koper agar tetap bisa dilacak. Itu berarti mereka secara sadar melepaskan kunci perang nuklir ke kaki tangan teroris. Tetapi hanya itu cara agar bisa menemukan lokasi Hendrix dan menggagalkan rencananya. Brand menolak keras. Menurutnya, Ethan mulai mengambil tindakan terburu-buru dan berbahaya. Ia mendesak Ethan untuk berpikir jernih. Namun Ethan tetap teguh. Jika Hendrix tidak dihentikan sekarang, dunia tidak akan punya kesempatan kedua. Saat memanas, Benji melihat Winston makin mendekati lantai tempat mereka berada. Waktu mereka hampir habis. Di tengah situasi kritis itu, masalah baru muncul. Mesin pembuat topeng wajah IMF rusak. Artinya mereka tidak bisa membuat topeng wajah Moreo atau Winston. Seluruh penyamaran sempurna yang selama ini menjadi ciri IMF hilang begitu saja. Dengan waktu yang tinggal hitungan detik, Ethan membuat keputusan besar, kita jalan tanpa topeng. Jen terkejut, ia harus menyamar sebagai Moreo tanpa perlindungan, tanpa senjata, dan tanpa jaminan Moreo asli tidak mengenali wajahnya. Namun tidak ada pilihan lain. Akhirnya Brand menyerah, ia menyerahkan koper itu, dan misi paling berbahaya mereka pun benar-benar dimulai. Jen membawa koper itu dan masuk ke kamar yang telah diubah nomor digitalnya. Di kamar inilah ia akan menyamar sebagai Moreo dan menghadapi Winston serta Lysenko. Pada waktu yang sama, Ethan dan Brand bersiap satu lantai di bawah sebagai Winston dan Lysenko palsu untuk menemui Moreo asli. Dua pertemuan berlangsung bersamaan, namun setiap pihak percaya mereka sedang bertemu orang yang sebenarnya. Semua ini bisa terjadi berkat Benji yang mengendalikan kamera, lift, dan semua tampilan digital hotel. Winston dan Lysenko tiba lebih cepat dari jadwal. Jen tetap tenang, berbicara dan bersikap seperti Moreo. Winston meminta jaminan, sementara Lysenko bersiap memeriksa keaslian kode peluncuran nuklir.
Di lantai bawah, Moreo memeriksa Ethan dan Brand sebelum duduk untuk melakukan transaksi. Ketegangan muncul ketika masing-masing menuntut barang yang mereka inginkan, kode untuk berlian, dan berlian untuk kode. Saat suasana menegang, Benji masuk ke kamar Jen sebagai pelayan hotel. Pada kesempatan itu ia melakukan pertukaran dengan cepat. Ia menukar berlian asli dengan berlian palsu tanpa seorang pun menyadarinya. Lalu keluar dan masuk ke kamar Moreo asli. That's a key. Setelah memeriksa kode, Lisankar memastikan bahwa dokumen itu asli. Mendengar itu, Wisdom langsung pergi membawa koper dan keluar dari kamar tanpa menunggu apapun lagi. Lisankar memohon agar keluarganya dibebaskan sesuai janjinya. Tapi Wisdom justru menembaknya di koridor lift untuk menghapus semua jejak. Di kamar lain, Moreo memeriksa berlian yang sebelumnya sudah ditukar Benji dan menganggap semuanya asli. Ia pun menyerahkan dokumen kode peluncuran kepada Brand. Namun ketika Brand menatapnya, Moreo melihat kilatan dari lensa kontak pemindai yang ia kenal sebagai teknologi IMF. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa pertemuan itu palsu dan dirinya sedang ditipu. Ia langsung memerintahkan anak buahnya menyerang, lalu memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri sambil membawa dokumen aslinya. Ethan dan Brand menyingkirkan para pengawal Moreo. Ethan segera memerintahkan Jen di lantai atas untuk menangkap Moreo hidup-hidup karena hanya wanita itu yang bisa membawa mereka ke Hendrix. Jen menyusul berhasil menangkap Moreo dan membawanya kembali ke ruang kontrol. Di ruang kontrol, Benji memeriksa CCTV dan menemukan kejanggalan. Lisankar tiba-tiba menghilang dari pantauan, menandakan kondisi sudah keluar dari rencana. Tak lama kemudian Jen tiba sambil membawa Moreo dan menyerahkannya kepada Benji untuk dijaga, lalu kembali bersiap membantu tim. Beberapa saat setelah itu, Brand menghubungi Benji dan melaporkan bahwa ia menemukan Lisankar telah tewas ditembak di dalam lift, tanpa sempat memberikan informasi penting. Saat Benji menerima laporan Brand, fokusnya terpecah dan Moreo memanfaatkan momen itu untuk menyerangnya. Jen yang kembali ke ruangan segera menghadang Moreo dan pertarungan singkat pun terjadi. Moreo sempat mengacungkan pistol dan menembak, tetapi Jen berhasil mengalihkan tembakannya ke langit-langit. Suara tembakan yang keras membuat Brand langsung berlari kembali menuju ruang kontrol. Tepat ketika Brand tiba, Jen menghantam Moreo dengan tendangan yang membuatnya terlempar keluar ruangan dan jatuh dari ketinggian. Moreo tewas seketika. Di luar, Ethan berlari mengejar Wisdom yang sudah menghilang dari lantai atas. Namun saat keluar dari lift lobby, ia langsung ditahan oleh agen Sidorov dan rekannya yang masih mengira Ethan adalah pelaku pemboman Kremlin. Ethan mencoba menjelaskan bahwa ia dijebak, tetapi Sidorov tidak percaya. Dengan situasi semakin genting, Ethan melawan, melumpuhkan keduanya dan kembali melanjutkan pengejaran. Saat Ethan mencapai area luar hotel, badai raksasa mulai menerjang kompleks hotel dan seluruh kota Dubai, membuat penglihatan nyaris nol. Ethan memakai kacamata khusus dan terus mengejar Wisdom meski jarak pandangnya sangat terbatas. Dalam badai tersebut, sebuah mobil yang melaju kencang hampir menabraknya. Ethan melompat dan berpegangan pada atap mobil itu dan menyadari bahwa pengemudinya adalah Wisdom. Ethan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menghentikannya, tetapi mobil terus oleng diterjang badai. Ketika mobil kehilangan kendali dan hampir terbalik, Ethan meraih wajah Wisdom untuk menahan tubuhnya. Secara tidak sengaja, ia merobek topeng penyamaran pengemudi itu saat tubuhnya terpental jatuh ke pasir. Sekilas ia melihat lapisan silikon topeng itu terbang tertiup angin. Ethan bangkit dan segera mengambil mobil warga yang ditinggalkan pengemudinya dengan mesin masih menyala. Ia mengikuti sinyal pelacak dokumen yang dipasang Benji. Dua titik sinyal menunjukkan bahwa mobilnya berada di jalur tabrakan dengan mobil target. Tepat sebelum kedua kendaraan saling menghantam, Ethan melompat keluar dalam detik terakhir. Meski tubuhnya terpental keras ke pasir, Ethan tetap bangkit dan memeriksa mobil Wisdom yang sudah hancur. Namun pengemudinya tidak ada, ia sudah kabur. Di tengah badai pasir yang makin pekat, Ethan melihat sosok itu berlari menuju sebuah truk besar yang melaju perlahan. Tepat saat pria itu melompat ke bagian belakang truk, ia menoleh dan melepas topeng penyamarannya di depan Ethan. Wajah asli itu terungkap, bukan Wisdom melainkan Kurt Hendrix. Hendrix menatap Ethan sesaat sebelum menghilang ke dalam badai di atas truk yang melaju kencang.
Setelah kehilangan jejak Hendrix di tengah badai pasir, Ethan kembali ke hotel dan membersihkan diri. Dari kamar mandi, ia mendengar suara pertengkaran sengit antara Brand dan Jen. Brand menyalahkan Jen atas kematian Moreo. Baginya, itu adalah tindakan gegabah yang menghilangkan satu-satunya aset yang bisa membawa mereka ke Hendrix. Jen membela diri, tetapi situasi semakin panas. Saat ketegangan memuncak, ponsel Ethan berdering. Dari dalam kamar mandi, Ethan menerima panggilan rahasia. Seseorang ingin bertemu dengannya di luar, membawa informasi penting tentang Hendrix. Ketika Ethan keluar dari kamar mandi, suasana tim makin kacau. Jen bertanya bagaimana Rusia bisa menemukan mereka, sementara Benji mengakui ada celah dalam sistem komunikasi yang ia kelola. Melihat semuanya makin tidak terkendali, Ethan menghentikan perdebatan dan langsung menekan Brand. Ia mengungkap bahwa kemampuan Brand, kecepatan refleks, cara membaca situasi, jelas bukan kemampuan analis lapangan biasa. Ethan tahu Brand menyembunyikan sesuatu. Brand mencoba mengelak, tetapi Ethan semakin menekan sampai akhirnya ia mengangkat pistol dan menodongkannya. Dalam sepersekian detik, Brand bereaksi seperti agen profesional. Ia memutar tangan Ethan dan menodongkan pistol itu balik ke arahnya. Jen yang kaget ikut mengangkat senjata. Ketegangan itu berakhir ketika Brand perlahan menurunkan pistol dan mengembalikannya kepada Ethan. Dengan itu, ia mengakui bahwa penyamarannya terbongkar dan seperti katanya, setiap orang di ruangan itu punya rahasianya masing-masing. Ethan tak punya waktu untuk menggali lebih jauh. Ia memberi instruksi singkat. Ia memiliki teman yang bisa membantu mereka keluar dari Dubai. Ethan memerintahkan timnya untuk tetap tinggal, bersembunyi, dan menunggu orang yang akan dia kirim untuk mengamankan mereka keluar dari Dubai. Begitu Ethan keluar, Jen langsung menuntut penjelasan dari Brand. Siapa kau sebenarnya? Brand akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia pendam. Dulu, ia adalah agen perlindungan IMF yang bertugas menjaga sepasang suami istri penting di Kroasia. Ketika pembunuh Serbia mendekati target, Brand ingin memperingatkan pasangan itu, tetapi protokol melarangnya. Ia mematuhi perintah, keputusan yang kemudian menghantuinya. Suatu hari, sang suami keluar hotel, Brand mengikutinya. Ketika ia kembali, dua bawahannya tidak sadarkan diri dan sang istri hilang. 3 hari kemudian, tubuh wanita itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kejadian itu menghancurkan Brand. Ia meninggalkan lapangan dan memilih menjadi analis, jauh dari situasi yang mempertaruhkan nyawa. Namun luka itu semakin dalam ketika ia mengetahui apa yang terjadi pada sang suami. Dalam amarah dan keputusasaan, pria itu membunuh 6 warga Serbia dan akhirnya dipenjara. Pria itu adalah Ethan Hunt. Sejak diperkenalkan kepada Ethan 2 hari sebelum misi Kremlin, Brand terus dihantui satu pertanyaan. Haruskah ia memberitahu Ethan kebenaran itu? Ia merasa bersalah. Ia merasa gagal. Ia merasa tragedi itu adalah akibat dari keputusannya sendiri. Dengan suara berat, Brand mengakhiri pengakuannya. Ia seharusnya melindungi mereka. Ia seharusnya menghentikan tragedi itu. Tetapi ia tidak melakukannya. Dan seorang wanita tak bersalah kehilangan nyawanya. Untuk pertama kalinya, Jen dan Benji benar-benar memahami siapa Brand sebenarnya. Seorang agen hebat yang hidup dalam trauma. Bukan pengecut, tapi seorang yang hancur oleh kesalahan masa lalu. Sementara anggota timnya beristirahat, Ethan diam-diam menemui kontak rahasianya Bogdan, informan Rusia yang pernah ia selamatkan, beserta sepupunya, seorang pedagang senjata yang menyebut dirinya sebagai koordinator pertahanan independen. Pertemuan itu berlangsung dalam ketegangan. Ethan sengaja datang dengan tangan diborgol karena sepupu Bogdan sama sekali tidak mempercayainya dan menduga ia ingin membeli senjata ilegal. Namun Ethan langsung menegaskan bahwa ia tidak datang untuk bertransaksi. Ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Informasi yang dapat mencegah perang nuklir yang tengah dipersiapkan oleh Kurt Hendricks. Awalnya pedagang senjata itu menganggap ancaman perang hanya sebagai peluang bisnis baru. Tetapi ketika Ethan menekankan bahwa ini adalah perang nuklir, perang yang dapat mengakhiri dunia, tatapan pria itu berubah. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa skala ancaman berada jauh di luar urusan jual beli biasa. Ethan kemudian menyebut langsung nama Hendricks dan bertanya di mana pria itu bisa mendapatkan satelit taktis, komponen terakhir yang dibutuhkan untuk mengaktifkan sistem peluncur nuklir Rusia. Hendricks sudah memiliki koper peluncur dan kode autentikasi. Satu-satunya yang kurang hanyalah satelit pemicu. Sepupu Bogdan sempat ragu, informasi semacam itu bisa membuatnya dicurigai sebagai kaki tangan teroris.
Tetapi setelah Ethan meyakinkannya bahwa temanku bisa menjadi temanmu, ia akhirnya memberikan petunjuk secara tidak langsung. Rusia pernah menjual satelit taktis usang kepada Taipan Telekomunikasi India bernama Brisnat, dan penjualan itu difasilitasi pihak ketiga yang diduga merupakan tangan kanan Hendrix. Dari petunjuk samar itu, Ethan melihat keseluruhan gambaran rencana Hendrix. Satelit tua buatan Rusia yang kini berada di tangan Brisnat di Mumbai adalah komponen terakhir yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan nuklir. Sayangnya, menurut pedagang itu, mematikan satelit tersebut bukanlah pekerjaan sederhana. Prosesnya sangat rumit dan membutuhkan kemampuan teknis tingkat tinggi, jauh di luar keahlian Ethan sebagai agen lapangan. Setelah meninggalkan Dubai, Ethan menunggu rekan-rekannya di pangkalan jet pribadi. Benji, Jen, dan Brent tiba tak lama kemudian. Terkejut melihat tas berisi perlengkapan resmi IMF yang berhasil Ethan peroleh melalui jaringan kontaknya. Misi Dubai memang kacau, namun Ethan menegaskan bahwa mereka masih memiliki satu kesempatan untuk menghentikan Hendrix. Dan kesempatan itu hanya akan berhasil bila mereka bergerak sebagai satu tim. Dengan tekad yang kembali menyatu, mereka lepas landas menuju Mumbai, tempat babak akhir rencana kehancuran Hendrix menunggu. Di sisi lain, sepupu Bogdan memanfaatkan situasi untuk keuntungannya. Ia menghubungi agen Sidorov, menawarkan informasi mengenai pencarian warga Amerika dan alat peluncur nuklir yang hilang, selama mereka dapat mencapai kesepahaman yang menguntungkan dirinya. Singkat cerita, di dalam jet menuju Mumbai, tim IMF kini memahami gambaran besar setelah informasi dari sepupu Bogdan terbuka sepenuhnya. Brisnat, playboy flamboyan sekaligus Taipan media India, ternyata memperjualbelikan teknologi ilegal peninggalan Soviet. Salah satu barang paling berharga yang ia miliki adalah satelit taktis Novosti, komponen terakhir yang dibutuhkan Hendrix untuk memicu perang nuklir. Satu-satunya cara menghentikan rencana itu adalah merebut kode akses satelit dari Nat dan memutus kendalinya sebelum Hendrix mengaktifkannya. Ethan segera membagi tugas. Jen akan menyusup ke pesta mewah di kediaman Nat untuk mendekatinya. Sementara Brent dan Benji menangani sisi teknis. Benji menjelaskan bahwa satelit hanya bisa dinonaktifkan melalui panel manual di pusat server NAT. Mendorong Brent pada aksi ekstrim, masuk melalui ventilasi raksasa, memakai pakaian magnet anti-gravitasi, menyusuri terowongan panas, dan melompat langsung ke ruang server demi memasang pemancar pengendali. Setibanya di Mumbai, Ethan dan Jen menghadiri pesta glamor tersebut sebagai tamu undangan. Jen mengenakan gaun hijau elegan, langsung menarik perhatian Nat, sementara Ethan mengawasi dari kejauhan. Di sisi lain, Brent sudah bersiap di belakang gedung, dengan Benji yang memantau semuanya lewat komunikasi radio. Jen memainkan perannya dengan sangat hati-hati. Setiap lirikan, senyum, dan gerakannya berhasil memancing rasa penasaran Nat. Ketika seorang pelayan menyerahkan ponsel kepada Nat, Jen sengaja melirik Ethan untuk menciptakan kecemburuan. Umpan itu berhasil. Nat semakin lengket dan mengajak Jen menjauh menuju ruang koleksi pribadinya. Di saat yang sama, Brent memulai aksi berbahayanya. Begitu Benji menghentikan putaran kipas raksasa, Brent melompat ke ruang server, melayang di atas turbin panas, ditahan hanya oleh medan magnet dari pakaiannya. Suhu terus meningkat karena ventilasi dimatikan, membuat setiap detik terasa seperti ancaman. Untuk menjaga konsistensi skenario, Ethan muncul di dekat Jen, memperkuat ilusi hubungan di antara mereka, dan membuat Nat semakin posesif. Namun sebelum Jen bisa mendapatkan kode akses, Hendrix bergerak lebih cepat. Bersama Wisdom, ia memasuki kantor pusat Sun Network dan mengaktifkan kembali satelit Novosti dalam mode militer, lalu mengirim virus komputer yang langsung melumpuhkan sistem Nat. Server yang dikendalikan Brent padam sebelum kode bisa dimasukkan. Melihat situasi runtuh, Ethan memerintahkan Jen bertindak tegas. Jen langsung menjatuhkan Nat dan mencekiknya sampai ia menyerahkan kode satelit. Namun kode itu tidak berguna. Server sudah mati total. Meski gagal, ada peluang lain. Virus Hendrix justru mengungkap lokasi pastinya. Benji mendeteksi koordinatnya, stasiun TV Sun Network, hanya beberapa mil dari mereka. Ethan memerintahkan mundur. Jen membius Nat. Brent dengan susah payah meloloskan diri dari terowongan panas, dan Ethan sempat melihat agen Sidorov membuntutinya di tengah keramaian pesta. Tanpa berhenti, ia membawa Jen menuju mobil. Mereka melaju ke stasiun TV.
balapan terakhir untuk menghentikan Hendricks sebelum dunia terlambat. Sementara itu, Hendricks dan Wisdom sudah menyelesaikan fase terakhir. Mereka memulihkan dan mengunci satelit Novosti dengan kode baru, memutus komando Rusia dari sistem, lalu memerintahkan kapal selam Rusia di Pasifik untuk memulai operasi tinju besi, meluncurkan satu rudal nuklir ke San Francisco demi memicu perang global. Benji mengonfirmasi kabar terburuk, peluncuran sudah dimulai. Dengan waktu tersisa sangat sedikit, Ethan kini hanya punya satu jalan, mengejar Hendricks dan merebut koper peluncur sebelum segalanya terlambat. We're gonna get that case. There has to be a way to abort the warhead. Setibanya di stasiun TV, rencana Hendricks memasuki fase paling berbahaya. Begitu melihat tim IMF datang, ia langsung kabur dengan berjalan kaki, memaksa Ethan mengejarnya tanpa jeda. Di sisi lain, Wisdom kembali masuk ke gedung dan berusaha menonaktifkan relay satelit dengan mencabut kabel-kabel di ruang kendali. Jen mengejarnya dan baku tembak pun pecah. Jen sempat terkena peluru, sementara Wisdom menghilang setelah kehabisan amunisi. Benji dan Brent tiba membantu. Jen menjelaskan bahwa Wisdom telah merusak perangkat, sementara Ethan masih memburu Hendricks yang membawa koper peluncur nuklir. Benji cepat menghitung situasi. Selama daya gedung tetap menyala, koper itu masih bisa digunakan untuk mengirim kode pembatalan rudal. Tapi tanpa peringatan, Wisdom memutus listrik utama gedung, membuat seluruh sistem padam total. Brent segera mengambil alih. Ia meminta Jen menjaga Benji lalu bergegas ke ruang daya. Di sana, ia bertemu langsung dengan Wisdom dan keduanya terlibat pertarungan fisik brutal untuk memperebutkan panel listrik. Sementara itu, Ethan terus mengejar Hendricks hingga ke area parkir spiral menuju atap. Mereka bertarung di tangga, dan koper terlepas, jatuh ke atas sebuah mobil yang sedang meluncur turun. Ethan langsung melompat mendarat di kap mobil dan berhasil mengambil koper itu. Hendricks tidak menyerah. Ia ikut melompat ke jalur mobil bergerak, memicu duel terakhir di tengah area parkir yang berputar. Ethan sempat menguasai koper itu, namun Hendricks memilih tindakan ekstrim. Untuk memastikan nuklir tetap meluncur, ia menjatuhkan dirinya bersama koper ke lantai bawah, mengakhiri hidup demi rencananya. Ethan berteriak putus asa namun tidak menyerah. Dalam aksi paling nekat sepanjang hidupnya, ia naik ke atas mobil yang sedang meluncur dan terjun mengejar koper itu ke lantai bawah. Di sisi lain, Benji mulai khawatir Brent terlalu lama tidak kembali. Ia memberikan instruksi cepat kepada Jen tentang cara memasang dua alat ke terminal jika listrik kembali menyala. Ketika Brent akhirnya bertemu Wisdom di ruang daya, ia nyaris kalah. Wisdom mencekiknya. Benji datang tepat waktu dan menembak Wisdom, menyelamatkan Brent. Mobil yang dinaiki Ethan hancur saat menghantam lantai bawah. Ethan yang terluka parah merangkak keluar dari puing-puing dan menjangkau koper yang tergeletak di dekat tubuh Hendricks yang sekarat. Dengan napas tersengal ia membuka koper itu. Waktu tersisa 33 detik sebelum hulu ledak mencapai target. Di saat menentukan itu, Brent berhasil mengaktifkan kembali daya utama gedung. Sistem satelit menyala, memberi Ethan kesempatan terakhir. Dengan sisa kekuatan, ia memasukkan kode pembatalan dan menekan tombol final. Dengan 1 detik tersisa, dunia terselamatkan. Rudal yang sudah terlanjur meluncur tetap menghantam gedung Trans Amerika di San Francisco. Tetapi karena hulu ledaknya sudah dinonaktifkan, rudal itu jatuh aman ke Teluk San Francisco tanpa ledakan. Hendricks yang masih hidup sesaat menyaksikan kehancuran rencananya sebelum akhirnya meninggal. Tak lama kemudian, Sidorov dan pasukan Rusia tiba. Melihat Ethan terluka parah sambil memegang koper, ia langsung memahami apa yang terjadi. Ethan bukan musuh Rusia. Ia baru saja mencegah perang nuklir. Sidorov menahan anak buahnya dan menawarkan bantuan medis, menerima kenyataan bahwa Ethan adalah satu-satunya alasan dunia masih ada. 8 minggu kemudian dunia kembali tenang. Media sibuk memperdebatkan meteor misterius di langit San Francisco, tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya rudal nuklir yang hampir menghancurkan kota. Di sebuah kafe, Ethan bertemu Luther Stickle, sahabat lamanya. Beberapa saat kemudian, Benji, Jen, dan Brent bergabung menciptakan suasana reuni kecil setelah misi paling kacau yang pernah mereka jalani. Mereka bercanda membahas cedera masing-masing, dan akhirnya bisa tersenyum setelah melewati maut. Ethan memuji kerja sama mereka, menyadari bahwa dalam kondisi tanpa dukungan resmi, hanya kekompakan timlah yang membuat mereka bertahan.
Ia kemudian memberikan misi baru dari IMF kepada ketiganya, misi yang wajib diterima. Sebelum pergi, Brand menghampiri Ethan dan akhirnya mengungkap rahasia yang selama ini menghantuinya. Dialah agen yang seharusnya melindungi istri Ethan, Julia, saat insiden di Kroasia. Ia mengira Julia tewas dan merasa hidupnya hancur oleh rasa bersalah. Namun Ethan mengungkap kebenaran bahwa Julia masih hidup dan kematiannya hanya dipalsukan demi keselamatannya. Untuk pertama kalinya, Brand merasa lega dan kemudian sepakat bahwa mereka kini adalah teman. Saat Brand meninggalkan kafe, Ethan melihat Julia berjalan di kejauhan. Aman, hidup dan tersenyum padanya. Sekilas itu cukup memberi ketenangan bagi Ethan. Tak lama kemudian, briefing IMF berikutnya muncul. Jaringan komunikasi militer telah disusupi oleh organisasi misterius bernama Sindikat, dan semua ancaman baru sedang berkembang. Ethan pergi tanpa ragu. Misi berikutnya baru saja dimulai. Dan dengan begitu film pun berlanjut.